Amin, Allahu a'lam. Alhamdulillah sudah diterangkan jelas masalah bab perdagangan. Kemarin juga Ustaz Ja'far sudah membawakan bahwa di dalam Al-Quran bab hutang piutang itu dowo, paling panjang surat itu. Ayatnya yang paling panjang itu tentang hutang piutang. Karena apa? Karena berat orang hutang dan menghutangi. Itu selalu berhubungan dengan perdagangan. Pernah terjadi. Dulu, sekarang insya Allah sudah tidak ada. Saya sama istri saya, kebetulan saya penjual emas atau penjual cincin. Saya mau jual cincin, istri saya di rumah saya suruh tawar dulu. Wahai istriku, tawar cincin ini. Tawaran berapa? 10 juta. Yang ngajari saya gitu. Istri saya mengatakan saya tawar cincin kamu 10 juta. Terus saya bilang tidak saya kasihkan. Saya pakai. Dia pergi ke pasar keliling. Saya mau jual cincin berapa? 10 juta. Wah kemahalan. Itu tidak mungkin harga segitu. Loh. Kamu tidak paham ini barusan ditawar sama orang 10 juta. Baru ditawar sama orang, soalnya istrinya orang, bukan binatang. Istrinya orang, baru ditawar sama orang 10 juta. Jadi istri ini dipakai peralat untuk dia mengelabui orang yang mau beli. Barusan tadi ditawar 10 juta tidak saya kasihkan. Ya tidak dikasihkan bojone dewi, istrinya sendiri. Tidak mungkin bayar istrinya sendiri. Akhirnya dia jual, dia menggugurkan hukum sudah ditawar, gitu loh. Dia tidak bohong, betul ditawar bojonya. Dan itu atas rekayasa, ini juga dosa. Bohong itu. Dulu pernah gitu orang-orang dagang. Pinternya orang akal-akalannya luar biasa. Saya di sini pakai bahasa Indonesia yang baik, soalnya banyak orang dari Malaysia. You understand? Yes, I understood. Terus juga ada orang yang sering bilang, saya tidak akan jual ini kalau tidak harga sekian. Cincin ini tidak akan saya jual kalau tidak harga sekian. Saya tidak mau jual cincin loh, nanti dikirakan betul saya jual cincin. Atau saya enggak, ini cincin tak pakai. Saya tidak akan jual cincin ini kalau tidak 10 juta. Orang waduh kok mahal betul. Tahu-tahu di depan ada orang, saya tawar 8 juta ya Habib, ya sudahlah tidak apa-apa untuk kamu saja. Padahal harga cincinnya 100.000 gitu loh. Ini kan bohong, tidak akan jual kalau tidak 10 juta. Tapi ditawar 8 juta dikasihkan. Ini lambe. Lambe itu ini. Mulut yang kurang dizakati. Ya. Terus juga orang jualan LML apa LMSMM. MLM itu kali MLMS LSMS. Multi level marketing. Yes, you understand? Oh, ada orang Malaysia Inggris metu terus, keluar terus, you understand? MLM ini kadang banyak penipu. Jujur aja, enggak usah bohong. Jadi MLM ini lambe kuku ora iso ngomongnya. Wong desa disuruh ngomong rodok pinter sithik kangele ya. Itu tadi, belum saya ini kan banyak toh itu yang membuat begitu. Saya tidak urusan siapa yang karepmu nek buat saya tidak suka. Itu banyak nipunya. Ketipu nanti kalau kamu nanti dapat 10 orang kamu dapat ini sekian. Itu nanti yang paling mumet yang terakhir ini. Yang terakhir ini keblondrok kabeh. Keblondrok bahasa Inggrisnya apa? Keblondrok bahasa Inggris. Ya, angelun bahasanya. Keblondrok itu apa? Apa bahasa Indonesianya? Tertipu. Tertipu gitu aja. Mesti tertipu, tidak mungkin Contoh, saya mau menjual obat kurus. Ini orang perempuan ini seneng banget kalau MLM ini tadi dengan obat kurus. Minum ini dicampur ini teh itu jadi macam-macam.
Teh yang teh hijau, teh kuning, teh merah, teh celup, teh celak, komplit macamnya teh. Ada lagi yang terakhir teh kurus, MLM jual. Yang beli mayoritas siapa? Ibu-ibu, mesti ibu-ibu. Apa? MLM ini yang terlalu sering kena itu ibu-ibu. Ibu-ibu nanti kumpul ke sana rapat, nanti dijak rapat. Lihat yang sing pinter nih bapak-bapak ya pinternya. Ibu-ibu mari kita sama-sama rapat-rapat di sini. Senang ibu-ibu itu kan di rumah sumpek no. Ibu-ibu itu banyak sumpek di rumah. Jadi nek dijak gitu tuh senengnya kayak orang paling hebat di dunia. Padahal dia akan ketipu tuh. Nanti kak ibu cari orang 100. Nah, nanti 100 dapat sekian. Padahal si ibu itu sendiri tidak pernah minum obat tadi atau teh tadi tidak pernah diminum. Tapi kalau ditanya, ini coba lihat saya kuruskan sekarang. Alah apa memang kowe iki kurus gara-gara ora mangan. Bukan gara-gara obat tadi, bukan gara-gara obat yang Anda minum. Itu gara-gara kurusnya itu apa? Ya kurus tadi tidak ada yang dimakan. Gitu. Paham ya? Jadi hati-hati, jangan suka bohong dari MLM bohong lagi. Saya ini sudah minum vitamin loh. Habis itu kok kelihatannya kuat. Betul loh, minum apa? Wah ini loh, mereknya apa? Mereknya apa? Loh, apa itu? Berarti minum minyak wangi ya Beb? Loh ya sakarepku dong. Apa? Ini ada produksi apa yang membuat kuat. Percaya kabeh. Maaf. Diminum sama Mbah Badrun. Mbah Badrun ini minum sak botol. Lah kok podo wae. Sama saja kok tidak tambah kuat, lemes saya. Tambah lemes. Loh berarti Habib Syekh nipu. Jadi jangan suka nipu dalam dagang. Tidak mungkin berkah, tidak mungkin. Wes kok titik tidak berkah. Loh banyak orang yang kaya dengan cara seperti itu menipu dan ini. Itu bukan kaya, itu orang stres. Orang kaya itu yang hatinya tenang, tenteram dengan kekayaan yang dia miliki. Itu orang kaya. Syukur-syukur uangnya miliaran, hatinya senang. Wah itu enak. Sugih enak, sugih tapi yang tenang. Bukan sugih yang kemerungsung. Bahasa Inggrisnya apa kemerungsung? Kemerungsung itu apa? Kesusu. Aku ini orang desa, Boyolali kan jawab. Orang desa aku. Keburu-buru. Susah. Gelisah. Jangan gelisah dalam rezeki ini, tidak perlu gelisah. Rezeki itu Allah yang kasih, tidak mungkin meleset. Tidak mungkin meleset rezeki. Tidak usah pakai bohong, tetap rezeki itu dapat. Tidak usah pakai bohong, pasti. Alladzi li ghairak la yusil ilaih. Kata Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, semua yang bukan milikmu tidak mungkin akan datang kepada dirimu. Tidak mungkin, pasti. Karena Allah mengatakan yang bukan milikmu tidak mungkin ke tempatmu. Itu sudah pasti, walaupun diusahakan semaksimal mungkin kayak apa, tetap tidak akan datang. Jadi tidak usah nipu-nipu. Saya tipu supaya nanti bisa tambah kaya. Tidak mungkin datang, bukan rezekimu. Tapi kalau rezekinya memang rezekinya penipu, tidak usah pakai nipu, teko terus. Gitu loh. Itu memang sudah rezekinya. Nipunya ini bikin dia mlebu neraka. Tadi makanya dikatakan masuk barengan rombongan penipu-penipu, pedagang-pedagang sing nipu itu. Yang suka menimbun barang-barang makanan pokok. Ini nanti di akhirat kumpul jadi satu reuni. Sama penipu sama yang tadi. Ini sumprit sudah ditawar. Lah, sama yang nawar istri saya. Lah ya podo wae. Dia tidak ngomong istri, orang. Ini nipu juga ya. Tadi MLM ini belum pernah minum tapi dia cerita di sana sini. Alhamdulillah berkat obat ini saya minum badan saya agak langsing. Ya, itu bangga. Padahal tidak minum, bohong. Akhirnya jadi hartanya haram. Naudzubillah min dzalik. Di sini Allah itu selalu mengawasi kita. Jadi jangan sekali-kali kita berusaha untuk mengelabui Allah. Jangan. Allah itu tidak bisa dikelabui. CCTV-nya Allah itu tidak bisa dimatikan. Dihilangkan. Suruhan polisi, tolong itu matikan semua polisi. Tidak bisa. Polisinya malah kepegang. CCTV-nya Allah itu tidak bisa ditutupi. Gitu loh.
Jadi nek polisi-polisi atau kita-kita yang punya CCTV, kita punya CCTV kayak Habib Ja'far itu yang diceritakan tadi dia. Numpak mobil tidak pakai sabuk, ceprit langsung surat cinta lah. Gara-gara apa? Ya salah tadi tidak sabuan. Tapi orang seperti ini nek sabuan sing disabuki apa nek? Orang seperti ini kecil gini nih. Habib Ja'far Kuris mau pakai sabuk, sabuknya siapa? Lampunya kelihatan cepit langsung. Kok ngerti nek tidak pakai sabuk? CCTV manusia cuma melihat sabuan tidak sabuan. Tapi CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala tahu isi hatinya manusia. Semua yang ada di dalam hati Allah tahu. Makanya jangan berani-berani menipu Allah. Kalau nipu CCTV tadi itu gampang. Uncali anduk gitu ketutup. Misalnya di lift, itu lift kebetulan di lift Anda kebetulan sama orang perempuan misalnya. Ini ada CCTV 4. Kudungnya perempuan itu dicopot dulu tutupi cepret. Terus sapu tangan tutup semua bisa dikelabui. Keluar langsung dari lift itu ketoknya seger tidak ada apa-apa. Padahal itu ada kejadian aneh-aneh di dalam itu. Gara-gara TV ditutup, CCTV ditutup tidak ada yang tahu. Tapi dia lupa bahwa ada CCTV yang tidak pernah bisa ditutup. CCTV Allah. Hayyun la yamut. Hidup dan tidak pernah mati Allah. Tahu. Saya itu kadang sampai sekarang itu masih kadang melihat. Itu dalam Al-Quran ada. Daun-daun kering yang jatuh dari pohonnya ini. Allah tahu jumlahnya berapa. Dari zaman sebelum Adam sampai kiamat. Jumlahnya itu berapa Allah tahu. Rambut kita sendiri di muka kita pipi ini. Hitungan berapa? Hitung coba berapa ini jenggot ini. Sulit tidak bisa dihitung-hitung. Mau ngitung baru sampai ini lali lagi, dibaleni lagi. Suwi-suwi pikun gara-gara ngitungi jenggot. Ada orang yang pikun duduk ngelamun sama ngitungi jenggot. Itu dipegang juga. Tidak rampung-rampung. Allah tahu jenggotnya orang sak dunia sampai jumlahnya berapa. Allah penguasa. Allah pencipta. Bisa semuanya, maka jangan suka nipu Allah. Jadi sumpah jual beli itu dimurkai Allah ya. Jangan sekali-kali sumpah, walaupun itu benar. Ini saya ini jualan sorban saya tak beli. Yang tidak punya sorban yang mau beli boleh. Iklan tokonya Habib Abdul Qadir, AM Store. Jual sorban, dodol minyak goreng. AM Store dodolan sarung, dodol sorban, dodol minyak sing digoreng apa nih? Sorban tidak bisa digoreng, sarung tidak bisa digoreng, tapi jualan minyak. Kenapa kok jualan minyak tuh Habib Abdul Qadir, Toko Ahbabul Mustafa? Karena ingin meringankan beban masyarakat. Minyak dijual oleh Habib Abdul Qadir dengan harga 14.000 per liter. 2 liter 28.000. Silakan beli kepada Habib Abdul Qadir. Rasanya minyaknya gimana? Saya belum pernah nyoba. Wah nanti ketipu, salah mutuku. Lah ya kak, salah Anda beli. Lalu kita jualan aja mau dibeli monggo, tidak dibeli monggo. Lah sorban itu tadi saya motongnya yang motong Mr. Kamto, Mr. Kim Yong Sun. Gitu. Mr. Kamto itu nama aslinya Kim Yong Sun. Soalnya kalau ngerokok gitu. Saya rokoknya model anyar, rokok Tingwei. Kim Yong Sun. Ngukuri 2,5 meter, cobek. Jadinya berapa? Kadang 235, 225. Kadang. Tidak bisa pasti. Kalau orang tanya Habib itu sorbannya berapa meter? Rencananya itu 235. Rencananya. Tapi tidak tahu jadinya berapa. Motongnya 2,5. Lah terus Habib tidak tahu jumlah meterannya. Tidak tahu itu rendewe. Buka ono 1 meter ono. Saya jual per potong harga 40.000. Silakan per potong bukan per meter. Per potong. Lah. Ternyata dipakai kok malah jadi 3 meter ya untung. Dipakai jadi 2 meter ya rugi, kalahmu dewe. Saya jualnya per potong. Itu lebih aman daripada bilang itu 2 meter 30 sampai rumah. Dicoba 2 meter 10. Saya diomeli sampai yaumil kiamah. Dan di akhirat barang dituntut. Ini yang jual sorban. Ngapusi bohong. Bohong tidak akan selamat. Orang bohong itu akan menjadi pengecut. Nanti
Sudah kulino bohong itu nanti akhirnya dia berusaha biar caranya supaya bohong terus. Terus tadi Ustaz Ja'far mengatakan ini sering terjadi di proyek dan toko. Saya pernah ngalami, bukan tak alami ya. Saya dulu pernah kerja di toko buku di Arab Saudi sana. Waktu itu orang-orang kantor itu keliling mencari harga termurah dari toko-toko itu untuk beli ballpoint, untuk beli pensil, untuk beli buku, untuk beli kertas fotokopi, dicek semua. Kebetulan toko saya ini paling sepi dibandingin toko-toko yang lain, sepi tok. Nyamuk mau masuk mengotak jalan lagi, nyamuk. Lihat toko saya males, nggak mau masuk, laler apalagi, lihat megah. Di situ tahu-tahu datang orang proyek nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah rezeki. Bapak, saya mau beli ini di harga berapa? Saya kasih harga perincian ini. Wah, harga bapak terlalu mahal, mulai deg-degan saya. Kok sama sana kok murah sana? Ini saya mau ambil banyak loh Pak. Mulai setan datang. Saya kurangi supaya lebih murah dari sana. Untungnya sudah tinggal mungkin per satu pensil itu untungnya cuma 5 rupiah. Istilahnya begitu. Yang penting buat saya untung barang bisa yang lama keluar tinggal beli baru. Setelah itu oke, saya cocok dengan harga bapak. Tapi saya minta tolong ya nanti nota ini tidak usah ditulis. Nanti bapak saya kasih ini, nanti bapak saya kasih persen juga. Nanti nota saya minta nota kosong. Mulai deg-degan lagi. Setan ini pintar betul. Sudah sepi, super sepi. Tidak ada orang beli. Kasnya tidak ada duit. Kalau dibuka sorokannya itu bah gitu tak. Tidak. Di dalam sorokan itu ada kayak yang bah kosong. Jadi tak buka tak tutup nah. Kurang ajar banget. Subhanallah waktu itu deg-degan lagi. Hampir saya kasihkan. Saya bilang Pak gini Pak, ini toko bukan milik saya. Mau beli silakan, tidak mau beli silakan. Ayo minggat, Wih, kamu ini setan. Loh, kok kamu nyetan-nyetankan saya? Ya iyalah kamu minta nota kosong ini kan berarti kamu mau isi dengan cakarmu dewe loh. Ini dosa. Hei penjual bangunan-bangunan, alat bangunan itu. Jual semen, jual ini kan kadang itu banyak tuh. Orang-orang pemborong itu. Nanti kalau suruh borong nanti suruh sama bosnya ganti nota. Iya. Nunggu nanti di barisan soft yang luar biasa di akhirat. Nanti ada soft orang penipu nota ini bagian. Softnya beda kayak nota garis-garis. Nanti kelihatan. Ini bagian penipu nota ini. Ini yang membuat rusaknya bangunan-bangunan dan rusaknya apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang suka bangun-bangun itu. Hati-hati. Ya, toko-toko jangan mau ndak payu, ndak apa-apa. Oh, ndak mati kok. Apa mati? Kan ndak mati. Ndak ada yang beli, ndak masalah. Yang penting toko saya aman dan saya makani anak istri dengan aman. Nota kosong. Barokah dagang. Dagang itu mesti berkecam biru. Barokah itu mesti dagang. Orang barokah itu lebih penting daripada banyaknya. Banyak tapi tidak barokah. Syukur-syukur banyak barokah. Barokah itu contohnya ada satu orang. Punya suami istri. Miskin tok. Wis itu nek makan cuman satu air satu teguk itu cegukannya 10 kali. Baru goro-goro ndak ada yang masuk. Air tok. Wis super miskin. Tapi soleh-solehah semua ini dua-dua. Suami stok. Tidur mereka. Malam suami itu mimpi. Mimpi di depan rumahnya itu ada harta karun. Ini cerita nih. Percaya karepmu ora percaya tak ceritani. Harta karun di dalam rumah itu, di depan itu rumah ada harta karun. Uang sejumlah 100 juta. Tapi tidak barokah dalam mimpi itu. Suami ini bangun. Alhamdulillah aku ngimpi bu, katanya suami. Istrinya digogai, saya mimpi di depan rumah kita itu ada harta karun 100 juta tapi tidak barokah. Alhamdulillah ambil saja, tidak apa-apa, tidak barokah. Yang penting 100 juta. Kata suaminya, tidak bu,
Tidak ada barokahnya buat apa. Langsung si istri merangkut. Bojoke selagi kan lagi. Agar suami agar apa ini? 100 juta nih loh. Kita nih makan cegukan 10 kali, minum satu. Ini 100 juta kamu tinggalkan nih, kamu nih begini dong. Habis diomeli, habis bersih. Namanya suami soleh menengok. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya dapat ujian yang luar biasa dari Allah. Tanpa mendengarkan kaset di situ saya mendengar ucapan-ucapan indah dari istri saya. Ucapannya padanya, kamu itu bagaimana? Kamu itu tidak cerdas. Kamu itu ini habis bersih. Ini dianggap dikir sama suami yang soleh. Ini dikirnya istri, dikirannya istri. Akhirnya malam ketiga berikutnya ngimpi lagi yang sama. 10 juta tapi tidak berkah. Cerita lagi sama ini suaminya rotok dablek. Ngerti gitu semua istrinya suka ngomel diceritani Pak. Dia ingin berbagi kesenangan dia dalam mimpi. Walaupun tidak dapat tapi wis mimpi saya seneng bisa. 10 juta tapi tidak berkah. Ngomel lagi istrinya. Terakhir mimpi lagi. Di situ ada uang cuman 100.000 tapi berkah. Ngomong sama istrinya. Bu ini saya ngimpi 100.000 tapi berkah. Wis PNDW. Kata istrinya, ambilin sendiri kedua ono dewe urus ono dewe. Ambil sendiri saya tidak mau. 100.000. Lihat tadi 100 juta tidak kamu ambil, 10 juta tidak kamu ambil, sekarang 100.000 kamu ribut mau macul mau ngambil 100.000. Urus ono dewe, saya tidak mau ikut-ikut. Wah, akhirnya suami soleh 100.000 lumayan tuh ya. Dikeduk sama dia, diambil ditunjuk, ternyata dapat 100.000. Tunjukkan sama istrinya lagi. Uangnya sudah rodok koplok. Tahu koplok itu lama. Sudah lusuh. Oh, lusuh ra enak bahasanya. Ya, koplok lah ngono paling enak. Sudah lama uangnya itu lama. Akhirnya katanya dia sudahlah istrinya dikasih tidak mau. Ini ibu buat masak. Ambil sendiri saya tidak perlu masak-masak. Suami yang soleh, alhamdulillah itulah ujianku dari Allah. Dari istri, siapa yang sabar dengan istri yang suka ngomel-ngomel gitu masuk surga. Wah 100.000 kantongnya aja jalan sama mikir ini mau beli apa ini 100.000. Tahu-tahu di pasar tuh ada orang jual ikan laut. Ayo ikan laut. Dibeli berapa itu mas? Dua ini 100.000. Nyah wis uang koplok kasih ini. Nyah dibeli sama dia ikan ini 2. Bawa pulang ke rumah. Istrinya masih leleh tiduran. Bangun nih. Bu, saya beli ikan. Bau. Buang aja ikan segitu. Istrinya tidak mau terima lagi dengan ikan itu tadi. Disuruh buang. Akhirnya suami yang sabar tadi dibuka dewe dibelah ikan. Mau digoreng, mau dimasak sama. Dibelah itu subhanallah di dalam perut ikan itu ada berlian. Berlian bandeng motor bandeng gede, lumayan gede. Si orang ini bingung, lu ada apa ini? Marani ibunya ini laki soleh ini luar biasa, seneng pamer karo bojo. Apapun dipamerkan sama bojonya. Diambil itu berlian ditunjukkan bojonya. Ibu, saya tadi beli ikan ini di dalam perut ikan ada apa ini ya bu? Kayak kaca-kaca gini. Si istrinya, lu ini bukan kaca pak, ini berlian bapakku sayang, bapakku. Baik, bapakku yang luar biasa. Diambungi kalah gini. Bu, jangan dulu saya bayu ikan. Tidak apa-apa, Pak. 100.000-nya tadi diomel-omeli. Ini punya, ya, tahu ini si ibu ini tahu bahwa ini harganya miliaran. Bukan 100 juta lagi. Lah ini dijual di mana, Pak? Ini tidak ada orang mampu beli kecuali raja. Ribut, berangkat ke tempatnya dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Raja, saya ada berlian mau saya jual. Coba lihat sobat. Rajanya kaget. Ini berapa? Katanya rajanya, ini biasanya ada jodohnya. Saya akan beli 1 miliar kalau dapat jodohnya. Ingat si yang laki ini, ikan satunya mungkin di perutnya ada isi berlian. Pulang orang jual lari karo bojonya. Bojonya mikut-mikut, Pak saya doakan Anda sehat. Lari sehat, ini jantung sehat Pak. Saya sampai sana dibelah ternyata ada berliannya juga jodohnya. Sampai ke tempat raja ditunjukkan dapat 1 miliar. Yang tadi minum 1 teguk aja cegukan 10 kali. Ini 2 berlian gara-gara berkah.
Hah? Ora gelegean, kena gelegean wong boyo lali. Itu berkahnya tadi 100.000 rupiah dapat 2 ikan yang dalamnya berlian. Saya coba begitu kok enggak bisa ya Beb. Ya memang awakmu ki jenenge gor bojomu jenenge berkah. Istrinya aja yang namanya berkah tapi hasilnya enggak berkah, nipu terus. Ya hati-hati jangan. Ya ini namanya berkah. Terus di samping itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu selalu berdoa, Allahumma inni tami'un fi atok. Manusia itu boleh tamak, tapi tamak dengan pemberian Allah. Jangan tamak sama urusan dunia. Dunia itu kata Habib Zain bin Semit, kamu mau tahu harganya dunia? Ya Beb, saya waktu itu minta sama Habib Zain doa supaya saya diberi kekayaan. Habib Zain cerita bahwa Habib Bakar Gersik itu pernah dimintai doa sama Kiai. Didatangi Kiai punya utang bangun pondok belum lunas. Diambilkan batu gitu. Ini cerita loh. Cerita benar apa enggak benar itu terserah. Tapi saya yakin. Batu dikasihkan. Ya Pak Kiai ini silakan dijual. Sampai di rumah dibuka itu sama Kiainya. Ternyata emas. Dijual harganya sesuai dengan utangnya Kiainya untuk utang pondok itu tadi. Lah di situ saya tertarik sama Habib Zain. Beb, kok saya dikasih gitu Beb. Saya ambilkan batu yang gede, yang besar, tak suruh genggam Habib Zain supaya dikasihkan saya bisa jadi emas maksud saya. Habib Zain ketawa. Kamu masih seneng duit? Ya seneng Beb. Mosok enggak seneng duit kali bilang. Kamu mau tahu enggak duit itu seperti apa yang keluar dari perutmu? Loh, duit itu seperti apa yang keluar dari perut? Kotoran itu loh. Itu duit, itu dunia itu kotoran kata Habib Zain. Jadi buat apa kamu cari kotoran? Tidak apa-apa Bib, nanti saya bersihkan. Saya ngeyel terus pokoknya jaluk duit baik. Reget orang apa-apa Bib, tak jadikan limbah supaya menjadi limbah yang manfaat. Ya. Tai-tai gue loh. Limbah yang manfaat itu. Tapi subhanallah Habib Zain, ternyata ya betul. Saya makan anggur keluarnya ya ngono. Saya makan puhung keluarnya begitu. Saya keluar makan tempe keluarnya sama. Saya bandingkan antara kotoran-kotoran yang paling kaya, orang kaya, maaf orang kaya dodok, orang termiskin dodok. Tak delok keluarnya sama. Tak pikir yang kaya itu keluarnya bisa kotak-kotak sama lonjong apa kayak apa. Ya enggak. Yang kaya sama miskin ya sama keluarnya kotor dan bau. Tak pikir yang keluar yang kaya itu keluarnya wangi, harum, pakai parfum apa-apa. Kan dia tuh dodok parfumnya wangi. Yang miskin kelek mabuk, mabuk. Dodok ternyata baunya sama. Masya Allah. Oh betul Habib Zain. Jadi ya sudah. Makanan. Rezeki golek boleh. Supaya tidak jadi kotoran, jadi daging. Jadikan rezeki itu yang bisa bermanfaat bagi tubuhmu. Yang tidak manfaat dikeluarkan dari kotoran. Faham? Jadi kaya umat Islam harus kaya. Lah kekayaan itu untuk membantu sesama. Itu orang-orang kaya seperti itu nanti masuk surga ya disi. Kan orang kaya itu masuk paling akhir karena hisab. Tapi kalau kayanya yang model Abdurrahman bin Auf, model ini insya Allah nanti bareng Kanjeng Nabi Muhammad. Kayanya seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Habis semua kekayaannya untuk dakwah. Sampai-sampai bajunya Sayyidina Abu Bakar itu kancingnya dari durinya kurma. Sampai sahabat yang lain tuh nangis. Abu Bakar ini tokonya 7 atau 8 toko dijual semua demi dakwahnya Nabi Muhammad. Kalau kita ya sudah gitu, mirip Sayyidina Abu Bakar ya. Jadi dagang yang benar, insya Allah lebih jangan khawatir. Alladzi li ghairik la yusil ilaik walladzi qusim lak hasilun ladaik. Kalau sudah Allah menentukan itu milik kamu, tidak mungkin kemana-mana. Walaupun ada orang yang suka datang, Habib, saya ini didukunkan orang. Pekerjaan saya jadi sepi. Orang kalau lihat toko saya itu seakan-akan tidak ada barang. Barangnya itu kalau padahal barang saya itu bagus-bagus, orang kok mengatakan jelek-jelek. Itu ribut bingung, dia lupa kalau punya Allah. Allah yang akan membereskan semua masalah. Dekati Allah aja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pasti dapat. Lah kita deketi malah deketi tadi. Pergi ke bawah pasar Wetringin. Sudah orang tidak mandi 30 tahun, di situ duduk begini dimintai doa. Ya stres ya. Mbah, bagaimana menurut simbah nasib saya? Langsung gitu. Nasibmu ini memang kurang beruntung. Padahal yang ngomong ini lebih tidak beruntung. Yang ngomong tidak beruntung, bajunya tidak ada, tidak pakai baju, pakai sarung-sarungnya sudah gembel, terus rambutnya sudah gembel, tidak pernah mandi. Kamu kurang beruntung. Akhirnya bagi orang nek cerdas, loh nek saya kurang beruntung, lah mbah ini beruntungnya apa? Pakai baju aja ndak kabeh ndak. Jadi ndak usah mendatangi aneh-aneh. Datangi ayah dan ibu Anda, minta doa mereka, minta ridho mereka, dekati Allah. Ikuti sunnah Rasulullah, semua akan terbuka. Waftah minal khairi kullamulan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjut membaca salawat. Silahkan dibagi rotinya. Walakadiddasafa. Walakadiddasafa. Kasihkan ating. Apa Hasan itu? Hasan suruh baca. Hasan walakadiddasafa. Wahina yang awal dulu. Ba'dal. Wahina barazah. Sambil dibagi rotinya. Ini sudah luwe kabeh. Beb, jangan nerangkan dagang, perut juga perlu dipikir.